tapi yang nggak dikunjungin turis gitu, yang orang-orang lokal makan. Oh, setiap ke Jogja pasti ke sini. Soalnya ini favorit aku. Jadi udah sering banget. Ikannya enak, terus aku suka tempe garitnya enak banget, sama es campurnya juga harus dicoba. Kalau soto-soto yang lain tuh di Jogja tuh rata-rata manis. Ya, kita punya soto yang lain ini namanya gurih sama asin. Orang-orang bilang gurih ini, seger. Makanya kenapa orang-orang pada di sini gitu. Ramenya kayak gini. Gulanya Bapak nggak dikurangin tadi. Itu gulanya dikit. Pak, ini aja Bapak, gulanya dikurangin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pagi ini kita akan kulineran lagi teman-teman. Kali ini tujuan kita adalah pasar tradisional terbesar di Yogyakarta, sekaligus salah satu pasar tertua yang telah berdiri beberapa tahun setelah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan. Nah, pasar ini bernama Pasar Beringharjo. Nah, pagi ini kita akan kulineran di Pasar Beringharjo, khususnya kuliner legendaris yang telah ada selama puluhan tahun di Pasar Beringharjo. Nah, seperti apa dan bagaimana spot kuliner legendaris di Pasar Beringharjo, Yogyakarta? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami pagi ini kulineran di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dan teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Margomulyo ya, di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan kita sedang berjalan ke arah selatan. Dan di sebelah kiri kita ini adalah lokasi dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, Pasar Beringharjo berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 16, tepatnya di Kelurahan Ngupasan, Kemanten Gondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, lokasi dari Pasar Beringharjo berada tepat di depan dari pusat perbelanjaan di kawasan Malioboro lainnya, yaitu Teras Malioboro 1. Nah, perlu teman-teman ketahui, Pasar Beringharjo didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1758. Lokasi pasar ini dulunya adalah hutan beringin. Nama Beringharjo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada tahun 1929. Berasal dari kata bering yang berarti hutan beringin dan harjo yang berarti sejahtera. Dengan harapan pasar ini bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Yogyakarta. Nah, Pasar Beringharjo merupakan bagian integral dari konsep tata kota catur tunggal Kasultanan yang mencakup keraton, alun-alun, masjid, pasar sebagai pusat ekonomi. Nah, dilihat dari struktur bangunan, ciri khas bangunan Pasar Beringharjo dapat dilihat pada interior bangunan yang merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa. Nah, secara umum pasar ini terdiri dari dua bangunan yang terpisah, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bangunan utama di bagian barat terdiri dari 2 lantai, adapun bangunan yang kedua di bagian timur terdiri dari 3 lantai. Pintu masuk utama pasar ini terletak di bagian barat menghadap Jalan Margomulyo. Kemudian pintu gerbang utama ini merupakan bangunan dengan ciri khas kolonial bertuliskan Pasar Beringharjo dengan aksara Latin dan aksara Jawa. Nah, lantas apa saja yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo? Ada banyak jenis barang yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari batik, pakaian anak dan dewasa, kuliner, jajanan pasar, aneka camilan atau keripik, kerajinan tangan, souvenir, uang kuno, bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga barang-barang antik.
Nah, saat ini kita masih berada di lantai 1 dan mau naik ke lantai 2 ya. Di sini dijual berbagai macam kain batik ya, kemudian pakaian jadi baik itu batik maupun pakaian non batik teman-teman ya, dan berbagai jenis produk yang lain tentunya. Nah teman-teman, saat ini posisi kita sudah berada di lantai 2 dari Pasar Beringharjo dan kita lokasinya ada di sisi timur ya. Nah seperti inilah suasana pada pagi hari ini teman-teman. Nah di sini terlihat banyak pedagang yang berjualan di sisi kanan maupun kiri lorong ya. Nah untuk kuliner kita yang pertama yaitu warung soto Bu Pujo, merupakan warung soto yang sangat legendaris ya. Jadi warung soto Bu Pujo ini terletak di lantai 2 sisi timur Pasar Beringharjo. Warung soto daging sapi ini sangat legendaris karena sudah berdiri sejak tahun 1960. Kak, wisatawan atau pengunjung dari mana kak? Dari Jakarta Mbak, Dengan Mbak siapa? dengan Nadia. Lalu kenapa tertarik mengunjungi Pasar Beringharjo ini Mbak? Pengen makan yang enak aja tapi yang nggak dikunjungin turis gitu, yang orang-orang lokal makan. Lalu sudah kulineran apa aja di Pasar Beringharjo ini Mbak? Baru ini Mbak, baru soto Bu Pujo aja. Sudah berapa kali Mbaknya beli di soto daging sapi Bu Pujo ini Mbak? Oh, setiap ke Jogja pasti kesini, soalnya ini favorit aku, jadi udah sering banget. Lalu kesannya bagaimana setiap membeli soto daging sapi Bu Pujo ini Mbak? Chicken-nya enak, terus aku suka tempe garisnya enak banget, sama es campurnya juga harus dicoba. Kenapa Mbaknya tertarik mengunjungi kota Jogja sebagai tujuan wisata di bulan November ini Mbak? Iya, karena apa namanya, Jogja kan kayaknya unik gitu ya, dan setiap datang ke sini pasti ada hal yang baru gitu, jadinya selalu pengen datang lagi. Satu kata untuk Jogja apa Mbak? Istimewa. Terima kasih banyak Mbak, selamat berlibur di kota Jogja, sehat selalu. Nah warung soto Bu Pujo ini merupakan usaha keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan saat ini merupakan generasi yang ketiga ya. Nah yang unik di warung soto daging sapi Bu Pujo ini adalah proses memasaknya masih menggunakan tungku tradisional sehingga menambah cita rasa soto. Nah seperti layaknya soto yang lain, seporsi soto berisi nasi putih, potongan kol, toge, bihun, daging sapi, taburan bawang goreng, dan irisan seledri dalam kuah panas ya. Nah kuliner legendaris berikutnya di Pasar Beringharjo ini adalah soto Pites Mbah Galak. Adalah warung soto legendaris di Pasar Beringharjo yang sudah ada sejak tahun 1940-an dan saat ini juga dikelola oleh generasi yang ketiga dari Mbah Galak ya. Dan di warung soto sapi maupun ayam ini terkenal dengan ciri khas pites atau mencet cabai utuh langsung di mangkok sesuai dengan selera pedas pelanggannya. Nah kemudian sebutan Mbah Galak sendiri ini berasal dari sifat pemilik pertama yang terkenal dengan galak atau jutek ya. Sering memarahi pembeli yang tidak mau antri meskipun soto buatannya enak. Ini sate apa Ibu? Sate kere ya? Sate kere itu dari apa aja Ibu? Dari lemak sapi Mbak sandung lemak sapi lemak. Oh ya. Kalau untuk per porsinya berapa harganya Ibu? 15.000 isi 5. Satunya 3.000. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Bu, saya beli yang apa tadi? Soto pites yang Ya, sapi ayam Ibu. sapi. Sapi. Sapi, soto Ya. sapi satu Bu. Ibu, mohon maaf Ibu. Gelas soto Mbak. Nah ini. Oh ya. Nah ini namanya soto pites, ini cabenya di pites Mbak. Nanti saya beli yang soto sapi ya Bapak ya. Oh ya.
Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Haryadi. Lalu sudah berjualan sejak kapan Bapak? Saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Nah, ini kalau mau lihat cara mitesnya ini. Sini mitesnya ini dipites. Lebih lengkapnya Mbak lihat YouTube aja, kalau enggak di IG. Lebih lengkapnya ini. Ini garam. Ini. Garam. Wah. Lalu kenapa dinamakan soto pites? Karena Cabenya dipites. lalu kalau untuk soto pites Mbah Gala ini jual soto apa aja Bapak? Ini jual soto sapi sama ayam. Yang paling best seller atau paling banyak dibeli? Bestsellernya di sini sapi. Nah, sini sapi yang bestsellernya di sini. Saya beli yang soto sapi yang best seller Bapak. Langsung dipites. Iya, iya. Dipites. Biasa aja. Oh, iya. Ini situ. Itu satu. Jam ini. Ayam, sapi. Sapi. Oh. Mas, ini cabenya Mas. Sapinya 3 belum, oke. Minta sebelumnya, Pak. Nang kono. Sono. Sini kalau beli-beli kan kayak gini. Jadi soto pites Mbah Gala itu terdiri dari Soto sapi sama soto ayam. Oh, saya guys. Oh iya. Soto sapi sama soto ayam. Ini harganya cuma 15.000. Satu porsi mau ayam mau sapi sama aja. Ini kan kita generasi ketiga, makanya orang-orang yang kesini kan belinya soto dari turun temurun gitu loh. oh iya Bapak ya. Makanya ya mungkin dari itunya lagi yang bikin Laris, soto ini ya laris semua itu. legendaris juga Bapak. Iya, legendaris itu. Memakai cabai rawit Bapak. Iya, ini cabenya ini kayak gini. Pak. Oh. Dipites apa lagi? Oh iya. Ya, kasih. Rasa enggak lah, Mbak? Kuahnya untuk sama ya Bapak ya, sapi Iya. dan ayam. Ini soto bening di sini. Oh iya Bapak. Bening dia, enggak kuning gitu loh. Kelebihan dari soto pites Mbah Gala dibanding soto-soto yang ada di Jogja ini apa Bapak? Di sini sotonya gurih. Ya, gurih asin. Enggak manis. Rata-rata di Jogja itu manis. Iya benar Bapak. Iya. Kenapa orang pada tertarik masalahnya lain daripada yang lain? Simbahnya Bapak berjualan soto di Beringharjo ini, apakah pertama kali memang di pasar Beringharjo? Iya. Pertama dipikul. Oh, Dipikul muter. Dulu kan waktu berdirinya zaman Belanda itu sampai zaman Belanda. Pas waktu apa namanya Malioboro ada tramnya. Nah sekarang sampai nggak ada tramnya segala. Nah sampai sekarang ini kita generasi ketiga ini. kalau tram itu apa Bapak? Tram itu apa? Tram itu sepur kereta yang kayak di tengah-tengah kota itu. Itu ada tramnya dulu Malioboro itu. Nah kita soto pites ini nggak buka cabang. Oh iya Bapak. Yang saat mana kita punya brand namanya apa namanya hak merek, kita hak merek kan soto pites Mbah Gala ini. Kalau soto pites Mbah Gala ini terdiri dari apa saja Bapak? Ada toge, seledri, sama daging doang, nggak macem-macem lagi. Otentik dari awal simbahnya Bapak berjualan ya Bapak ya? Sama dari Kalau untuk memasak di soto pites Mbah Gala ini menggunakan areng, apa Bapak? areng dia, pakai Oh, areng. Pakai areng ya, Dia masih pakai areng. tradisional. Masih otentik lah istilahnya. Iya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Haryadi Oke. atas waktunya. Makasih, Mbak. Semoga soto pites Mbah Gala selalu ramai setiap hari ya Bapak Amin, ya. amin. Nah teman-teman, selanjutnya dari warung soto pites Mbah Gala
Kita akan menuju kuliner legendaris berikutnya ya. Nah, saat ini kita berada di Jalan Pabringan ya, dan kita sedang berjalan ke arah barat. Nah, selanjutnya kita akan menuju pintu B4 Pasar Beringharjo untuk menuju ke salah satu kuliner tradisional legendaris, yaitu Jenang Budar Mini. Nah, Jenang Budar Mini merupakan salah satu kuliner tradisional yang telah menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan selama puluhan tahun. Nah, jenang ini tidak hanya menjadi sajian biasa, tapi juga simbol cita rasa tradisional legendaris. Nah, Jenang Budar Mini sudah berjualan sejak tahun 1998. Nah, berbagai jenis jenang yang dijual diantaranya ada jenang sumsum, jenang mutiara, jenang wajik atau ketan, hingga jenang biji salak. Dan satu porsinya dijual dengan harga Rp10.000 saja. Nah, keunggulan dari Jenang Budar Mini ini selain rasanya enak, harga terjangkau, teksturnya juga lembut teman-teman, jadi tidak seperti jenang yang lain. Nah, keunikan dari Jenang Budar Mini ini terletak pada keseimbangan rasa manis gula merah dan gurihnya santan ya. Nah, teman-teman, dari kuliner legendaris Jenang Budar Mini, selanjutnya kita akan menuju kuliner legendaris lainnya, yaitu Dawet Mbah Hari. Nah, lokasi dari Dawet Mbah Hari ini terletak di Los 1 ya. Jadi Los 1 paling utara Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, Dawet Mbah Hari ini sudah mulai berjualan sejak tahun 1960-an. Nah, satu porsi Dawet Mbah Hari ini berada di harga Rp8.000 dengan isian cendol warna-warni, cincau, santan kelapa, juruh atau gula Jawa, serta dilengkapi dengan potongan nangka dan juga es batu ya, untuk menambah kesegaran minuman tradisional ini. Nah, dawet ini sangat cocok dinikmati di siang hari sembari beristirahat setelah lelah berjalan-jalan di Malioboro tentunya. Nah, perlu teman-teman ketahui, saat ini yang berjualan di lapak Dawet Mbah Hari di Pasar Beringharjo bukan lagi Mbah Hari ya, melainkan putri atau cucu dari Mbah Hari. Hal ini dikarenakan karena faktor usia maupun fisik dari Mbah Harinya. Bilang aja tante. Gulanya Bapak nggak dikurangin tadi. Itu gulanya dikit. Pak, ini aja Bapak, gulanya dikurangin. Ya. Ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pagi hingga siang hari ini di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.